ya Tuhan, kalau kami ada sebagaimana kami ada pada hari ini, itu semua karena anugerah-Mu yang terbesar dalam hidup kami ya Tuhan. Tuhan, bukakanlah hati kami untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, agar kami bisa menerima semua yang Engkau sampaikan pada hari ini ya Tuhan Yesus, untuk mengubah hidup kami menjadi yang baru, bukan ciptaan yang lama ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk apapun yang disampaikan agar bisa dapat menerima dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Hanya dalam syukur dan haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa. Nah, ini. Setiap firman Tuhan ke gereja pasti bawa Alkitab. Boleh diangkat Alkitabnya yuk. Mau elektronik maupun gadget, diangkat yuk. Yes. Kecuali yang baru datang nggak apa-apa. Yuk, yang ini, tolong diangkat Alkitabnya. Ikutin doa saya. Tuhan, hari ini aku mendengarkan firman-Mu. Aku percaya Alkitabku ini adalah firman Tuhan yang hidup. Firman Tuhan bukan sekedar kata-kata. Firman Tuhan ada kuasa. Aku yang terima firman Tuhan, hidupku tidak akan sama lagi. Amin. Hari ini saya akan bahas tentang mendengarkan suara Tuhan. Mungkin kelihatannya basic sekali, tapi banyak orang yang tidak bisa untuk melakukannya. Boleh dibuka di Ulangan 11 ayat 26 sampai 28. Karena ini sesuatu yang permata sekali menurut saya. Walaupun kelihatannya basic, karena harus dialamin pribadi lepas pribadi. Ulangan 11 ayat 26 sampai 28. Udah ketemu? Nah, ya. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang disampaikan padamu pada hari ini, dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpan dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Amin. Hari ini kita akan bahas tentang mendengarkan suara Tuhan. Mendengarkan adalah suatu hal yang kelihatannya simple, tetapi luar biasa Bapak Ibu, karena nggak gampang untuk mendengar, ya kan? Banyak kali, seringkali kita sering komplain, ya kan? Lebih banyak kita yang ngomong dibandingin mendengarnya, ya kan? Pencobaan yang kita alami, masalah dan lain-lain, kadang-kadang terjadi itu karena kita malas mendengar. Nah, di sini mendengar itu menggunakan bahasa sema, artinya adalah kerinduannya yang untuk memuji Tuhan. Maka itu di sini berulang kali dari Kejadian sampai Wahyu selalu katanya mendengar, gitu loh. Pada saat di jemaat Tuhan berkali-kali di Wahyu mengatakan siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Nah, makanya itu seringkali pada saat kita lagi ada masalah kita lupa yang namanya mendengar. Oke. Nah, sebelum saya lanjut, kalau ini suatu yang dirindukan, boleh yang pegang kepalanya, kita doa yuk. Tuhan, hari ini aku mau belajar untuk mendengarkan Tuhan ya, lebih dalam ya Tuhan. Masuklah dalam hatiku ya Tuhan, Roh-Mu yang hidup
agar aku bisa menerima yang luar biasa daripada Engkau hanya dalam syukur dan amin. Nah, Shema artinya love the Lord, ya kan? Itu sering banget dipakai untuk pujian. Mari kita buka di Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Mohon maaf kalau saya hari ini bahas yang perjanjian lama. Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Tapi di sini yang paling penting adalah ayat 4 sampai 5-nya. Dengarlah hai Israel. Di sini dengarnya itu pakai kata Shema. Shema hai Israel, dengarkanlah suara Tuhan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, di sini Tuhan tuh pengen ngomong gitu loh. Dengarkan aku, dengarkan aku. Apapun yang kamu lakukan itu pasti dengarkan aku dan responi aku, maka kamu akan melakukannya gitu loh. Ya kan? Seringkali kita malas untuk meresponinya gitu loh. Ya dong. Nah, di sini next lanjut kita bahas tentang antikris juga di Ulangan 6 ayat 7 sampai 9. 8 ayat 9. Di sini mengatakan, haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan bicara tentang engkau duduk di rumahmu apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau sedang bangun. Nah, di sini juga di Wahyu mirip kayak Wahyu 16 ayat 7. Wahyu 16 ayat 17. Di Wahyu mengatakan itu yang tentang dahi-dahi, ya kan, ada tanda. Nah, setiap kali kenapa orang itu bisa dikatakan antikris? Contohnya adalah pada saat dia mendengarkan akan Tuhan atau lagi khotbah, dia nggak bisa masuk dalam otaknya gitu loh, nggak bisa menerima. Berarti itu udah juga antikris contohnya gitu loh. Walaupun mungkin kita menganggap kita kan bukan antikris, kita kan bukan orang yang hebat, ya kan? Tapi di sini benar-benar itu tuh kita juga udah antikris namanya, gitu loh. Nah, di sini saya mau bahas tentang kenapa sih bangsa Israel itu bisa jatuh. Di Mazmur 81 ayat 9 sampai 12-13. Mazmur 81 ayat 9, 12 dan 13. Dengarkanlah umatku, aku hendak memberikan peringatan kepadamu, hai Israel. Israel mau mendengarkan aku, tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku, dan Israel tidak suka kepadaku. Sebab itu aku membiarkan dia. Nah, makanya itu kenapa pada saat pencobaan itu datang, Tuhan melepaskannya, karena kita tidak mau mendengarkan suara Tuhan, ya kan? Makanya itu yuk belajar mendengarkan suara Tuhan. Suara Tuhan tuh simple kok, ya kan? Gak yang ribet-ribet. Tuhan, aku pengen ngobrol hari ini, aku udah capek banget seharian keliling jualan, ya kan,
Kayak Kapril jualan alpukat, capek banget. Korbol, yuk dengarkanlah keluh kesahku, ya kan? Dengan sendirinya dia akan ngomong, wah lu luar biasa banget suara Tuhan, gitu loh, ya kan? Nah, sekarang kita belajar bagaimana mendengarkan, kunci mendengarkan suara Tuhan. Yang pertama adalah haus dan lapar akan Tuhan. Itu di Amos 8 ayat 11. Ya. Kerinduannya adalah untuk mencari pribadi-pribadinya, gitu loh. Saya awal-awal oh iya, perkenalan dulu, saya lupa. Perkenalkan, nama saya Brian Julian, panjangannya Berkat Rahmat Ilahi Anugerah Natal. Maka itu kalau ditanya ulang tahun kapan, itu pada saat Natal ya Bapak Ibu. Habis itu saya tidak dari orang Kristen. Saya awalnya itu dari 4 agama, karena keluarga saya 4 agama. Kakek nenek saya Buddha, orang tua saya Haji, paman saya Katolik. Jadi makanya itu luar biasa banget belajar 4 agama, gitu loh. Dan pada saat baru mengenal Tuhan itu pun juga luar biasa banget. Awalnya datang, ya kan, duduk, wih, ada cewek cantik, ya kan, salam-salaman dulu sebelum corona itu. Masih boleh salam-salaman, ya kan, karena wih enak ya salam-salaman apa semua. Lama-lama diproses-proses dan akhirnya sampai sekarang, gitu loh, ya kan. Nah, pada saat mengalami Tuhan pun juga sama, gitu loh. Sampai suatu ketika saya bertanya, Tuhan ada nggak sih dalam hidup ini, ya kan? Katanya semakin dekat sama Tuhan semakin sedikit masalah. No, semakin banyak kita dekat sama Tuhan justru semakin banyak masalah, Bapak Ibu. Karena sorga tidak akan membiarkan iblis tidak akan mungkin membiarkan orang-orang yang benar itu masuk sorga, ya dong. Kalau semua masuk sorga, penuh sorga, kasihan. Ya kan? Itu menurut iblis, tapi kan ini enggak, ya kan? Iya, kalau semua masuk sorga, kasihan, gitu loh. Oke? Nah, awal-awal saya mendengarkan suara Tuhan itu, Tuhan, saya berdoa gini, Tuhan, kalau emang Kau ada, tolong jumpai aku. Karena biar aku bisa sentuh Engkau, aku bisa melihat Engkau, aku bisa ngobrol, ya kan? Ini yang nggak yang hebat-hebat kok. Saya juga masih belajar, Bapak Ibu, bukan sesuatu yang luar biasa, enggak. Saya pun masih belajar semuanya itu, gitu. Karena kalau semua saya langsung hal yang hebat, susah untuk diterapkan untuk semua orang, gitu. Nah, saya pun juga pada saat saya baca Alkitab pun juga sama. Lagi-lagi enak asik-asiknya baca Alkitab, tiba-tiba ada dorongan disuruh doa. Lah, kita kan lagi baca Alkitab ini Tuhan, ya kan? Ngapain doa? Doa, ikutin aja, ya kan? Ya udah, kita doa. Habis itu doanya nggak yang simpel, nggak yang hebat, Bang, nggak. Tuhan, ngobrol yuk. Karena pada saat kita ngobrol sama Tuhan tuh sesuatu yang semua hal akan dibukakan sama Tuhan, gitu. Ya. Nah, makanya itu saya pun juga memperhatikan jenderal-jenderal yang ada di sini kayak UGM, Pak Gem, Pak Wawan, apalagi Pendeta Roni, ya kan? Awalnya mereka juga sama kok, gitu loh. Bukan orang yang hebat, yang cinta Tuhan banget, enggak. Mereka awalnya pasti jatuh juga dulunya, gitu loh. Tapi mau mencari Tuhan, mau mendengarkan Tuhan agar hidupnya diubahkan. Dia ada satu titik di mana titik jenuh. Masa ya hidupku gini-gini aja.
Contohnya siapa yang ngomong? Jujur Bapak Ibu, dulu sebelum saya ke Jakarta, celana saya itu cuma 33 Bapak Ibu. Sekarang puji Tuhan 41. Ya kan? Itu suatu hal yang luar biasa kali. Ya kan? Efek apa? Mendengarkan suara Tuhan. Kalau nggak mendengarkan, pasti saya ini apa nih? Ya celana 33 itu aja. Ya kan? Nah, di sini juga selain kita hanya mendengarkan, kita juga dan ngobrol, ya kan? Kita juga bisa harus punya sendengan telinga, ya kan? Karena di sini di Yesaya 55 ayat 3, nanti Bapak Ibu bisa baca. Itu harus kita itu ketika ketika kita ngobrol, ya kan, telinga kita itu harus dibukain. Karena kalau telinga nggak dibuka, gimana caranya kita mau mendengarkannya, ya kan? Buka telinga benar-benar gitu. Nah, sesudah itu, pada saat ada satu buku yang saya tertarik banget tentang bahasa kasih. Ada yang tahu di sini bahasa kasih? Ada yang nggak tahu? Bahasa kasih itu adalah ini untuk yang jualan juga harus tahu. Jadi bahasa kasih itu adalah cintanya Tuhan yang diungkapkan terhadap kita. Contohnya bahasa kasih saya itu misalnya pemberian. Pada saat saya dikasih hadiah, entah itu alpukat mungkin, entah itu baju, entah itu apapun, saya merasa happy. Ada yang bahasa kasihnya sentuhan. Pada saat saya disentuh Tuhan, rasanya luar biasa banget ya gitu. Ada juga yang bahasa kasihnya itu tentang kata-kata. Pada saat dipuji sama orang, langsung mukanya luar biasa ya, bahagia banget gitu. Kamu cantik, kamu orang ganteng banget, ya kan? Aku langsung senang. Nah, itu baru sebagian. Ada 5 bahasa kasih. Nanti Pak Gem, Bu Gem sama Pak Wan yang akan melanjutkannya. Ya kan, yang menjelaskan, karena untuk bahan komsel juga, ya kan. Nah, setelah kita belajar bahasa kasih, itu pun juga harus libatkan Tuhan dalam segala hal. Karena kalau nggak dilibatkan, jalan kita pasti akan goyang. Itu di Amsal 3 ayat yang ke-6. Yuk kita buka yuk, biar nggak ngantuk. Amsal 3 ayat yang ke-6. Amsal 3 ayat ke-6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka aku akan meluruskan jalanmu. Ya kan? Karena kalau nggak dilibatkan Tuhan, jalan kita pasti akan goyang, Bapak Ibu. Contoh hal yang simpel aja, milih baju. Kan kita sering nggak tanya Tuhan, ya kan? Kalau saya sih nanya, Tuhan hari ini saya pakai baju apa ya? Kan lemari tuh banyak tuh pakaian, ya kan? Tuhan hari ini saya pakai baju apa ya? Biar yang pas, yang sesuai. Sendal pun juga sama, walaupun mungkin sendal karena aktivitas banyak gitu loh. Kalau pakai sepatu, koper takutnya nggak muat soalnya, koper tas gitu. Jadi segala sesuatu harus libatkan Tuhan, Bapak Ibu. Karena kalau nggak dilibatin, repot tar gitu loh. Nah, habis itu kita juga harus mengenali caranya dia dalam berbicara. Di Ayub 33 ayat 14. Mari kita buka Ayub 33 ayat 14. Biar nggak ngantuk Bapak Ibunya.
ayat 33 ayat 14. Udah ketemu Bapak Ibu? Amin. Baca bersama-sama yuk. Karena Allah berfirman dengan 1-2 cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Nah, kadang-kala Tuhan itu banyak banget ngomong, ya kan, dengan cara-caranya. Nah, caranya itu di Ayub 33 ayat 15. Ayub 33 ayat yang ke-15 sampai 19. Ayub 33 ayat 15 sampai 19. Sudah ketemu semua? Amin ya. Ayub 33 ayat 15 sampai 19. Kita baca bersama-sama yuk. Dalam mimpi, dalam penglihatan, dalam waktu malam, apabila ada yang tidur nyenyak, bila berbaring di atas tempat tidur, maka ia membuka telinga manusia dan mengejutkan mereka dengan teguran-teguran untuk menghalangi manusia dari perbuatannya dan menyelapkan kesombongan orang, dan untuk menahan nyawanya pada liang kubur pada waktu hidupnya maut dan ending. Dengan penderitaan ia ditegur di tempat tidur dan bertobatlah tulang-tulangnya. Amin. Tuhan itu bisa berbicara dalam banyak hal. Dalam mimpi, ya kan? Di 15 mimpi, ya kan? Mimpinya bisa digarisin. Dalam penglihatan, dalam buka telinga, ya kan? Habis itu tanda-tanda, sama penderitaan. Penderitaan di sini Tuhan tidak pernah mengizinkan, tetapi kadangkala itu cara terakhir Tuhan biar orang itu mau mendengarkan suaranya. Contohnya, ada murid saya itu panggilannya dia itu, Tuhan udah ngomong suruh untuk melayani, kamu harus melayani, ya kan? Tapi dia nggak mau melayani. Nah, suatu ketika pada saat dia udah kerja, ya hidupnya udah mulai baik, ya kan? Dia punya pasangan, nikah by accident. Selesai nikah by accident, tiba-tiba dia sakit tumor. Sesudah sakit tumor, dia nyari saya, Brian, tolong aku sedang sakit tumor, apa yang harus aku lakukan? Terus Tuhan ngomong, itu cara terakhir aku biar dia mau dengar suaraku. Saya tidak tahu Bapak Ibu hari ini keluhannya apa, tapi kalau sampai Bapak Ibu tidak mau mendengarkan suara Tuhan, berarti ya penderitaanlah yang diterima. Oke. Nah, dalam hal-hal kecil pun kita juga harus perhatikan Bapak Ibu. Contohnya pengurapan rumah, ya kan? Seringkali kita lupa untuk mendoakan rumah kita. Siapa yang di sini sering ngurupin rumahnya? Angkat tangan. Masyarakat nggak pernah ngurupin rumah berarti ya. Harus dirapin rumahnya. Karena kalau rumah terjaga, otomatis kan hidup pun juga jauh lebih enak, Bapak Ibu ya. Habis itu ada hal yang paling bodoh sekali yang pernah saya lakuin pada saat lagi nyetir kendaraan mobil. Tuhan suruh saya doa. Ngapain Tuhan? Kan dekat gitu loh, cuma mindahin mobil doang kok. Tapi suara itu luar biasa gitu loh, kenceng banget. Roh Kudus itu berbicara cumanya 3 kali Bapak Ibu. Sekali ngomong nggak didengar, dia nggak apa-apa. 2 kali ngomong kita nggak dengerin, nggak apa-apa. Tapi udah ketiga kalinya dia pasti akan mundur perlahan Bapak Ibu, ya kan? Nah, sekarang efek dari tidak bisa mendengar Bapak Ibu.
Di yang pertama adalah kecewa di Yakobus 1 ayat 19 sampai 20. Yuk kita buka yuk. Yakobus 1 ayat 19 sampai 20. Karena ini ayat yang sering saya bahas. Yakobus 1 ayat 19 sampai 20. Udah ketemu ya? Yuk kita baca bersama-sama. Baiklah saudara yang berada dalam rendah, setiap orang dapat benar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab pemarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Amin. Nah, makanya itu pada saat kita nggak mendengar, pasti kita akan kecewa. Contohnya begini Bapak Ibu, pada saat kakek saya itu sakit, saya doa luar biasa banget, tapi Tuhan nggak menjawab. Wah, luar biasa banget saat itu. Kakek saya kebetulan sakit stroke. Saya doain orang lain sembuh. Tapi kenapa kakek sendiri nggak bisa sembuh-sembuh ya Tuhan? Iya kan? Kakek sendiri loh. Gitu loh. Nah, singkat cerita, pada saat kakek dipanggil dan lain-lain, itu saya benar-benar diajarin bahwa kalau ikut Tuhan itu jangan setengah-setengah. Aku mau melihat hatimu. Karena mungkin kita sering pelayanan terus, tapi lupa akan sesama, lupa akan teman-teman, keluarga kita dan lain-lain. Jadi harus seimbang juga gitu. Nah, yang kedua adalah kadangkala efek tidak bisa mendengar itu karena gini, Tuhan tidak mendengarkan doa-doanya. Di Zakaria 7 ayat 13 itu membahas tentang, contohnya itu adalah Saul. Bapak Ibu, Saul udah doa luar biasa, tapi Tuhan nggak dengar, ya kan? Nah, yang ketiga adalah kutuk. Ini yang akan dibahas oleh Bukem minggu depan. Maleakhi 2 ayat 2. Biar ada pembahasan dan materi. Maleakhi 2 Maleakhi 2 ayat yang kedua. Kutuk. Udah ketemu ya? Kita baca bersama-sama. Jika kamu tidak mendengarkan dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, firman Tuhan semesta alam, maka aku akan mengirimkan kutuk antaramu dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk. Dan aku telah membuatnya menjadi kutuk sebab kamu ini tidak memperhatikan. Amin. Nah, makanya itu efek tidak mendengar itu bisa akan jadi kutuk. Gitu. Kok bisa menjadi kutuk? Itu akan pada saat komsel ya Bapak Ibu, karena waktu saya tidak banyak soalnya. Nah, sesudah itu hal yang membuat tidak bisa mendengar. Ini kan yang ini sering banget nih. Yang pertama adalah mendengar hanya ingin yang kita dengar aja. Contohnya Tuhan pengen bicara lewat mimpi, tapi kita pengen Tuhan tuh berbicara langsung lewat teman kita, lewat keluarga kita kadang, ya kan?
itu nggak bisa. Dasar firmannya di Matius 13 ayat 13 sampai 14. Mohon maaf kalau hari ini banyak firman, karena biar Bapak Ibu kenyang hari ini mau firman. Matius 13 ayat yang ke-13 sampai 14. Matius 13 ayat 13 sampai 14. Udah ketemu ya? Sebab itu jikalau aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Nah, karena kita pengen banget dengar suara Tuhan tuh langsung gitu, tapi Tuhan pengennya itu lewat mimpi, lewat macam-macam. Kita nggak bisa mengubah langsung. Contohnya, saya berdoa pengen biar anak belum nikah ya, anak saya berubah. Nggak bisa kita langsung mengubahnya itu, gitu loh. Tuhan mungkin bisa lewat mimpi, ya kan, biar anak kita berubah. Bisa lewat temennya dia berubah, bisa lewat macam-macam. Kita nggak bisa ngatur caranya Tuhan, gitu loh. Nah, yang kedua adalah kita terlalu sibuk dengan pikirannya kita dan jiwa kita. Di 1 Petrus 4 ayat 7 dasar firman Tuhannya, gitu ya. 1 Petrus 4 ayat 7. Petrus 4 ayat 7. Sudah ketemu semua? Sudah ya. Nih. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ayat yang ke-7, segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Nah, makanya itu kenapa kita disuruh tenang, biar pikiran kita, biar jiwa kita itu nggak terlalu sibuk akan hidup kita, gitu loh, ya kan? Seringkali yang kita, membuat kita nggak bisa dengerin itu karena terlalu sibuk, gitu loh, dengan pikiran kita, dengan jiwa kita yang terlalu menyibukkan masalah, ya. Nah, seringkali Tuhan itu juga membahas, kalau koreksi kalau misalnya ada yang salah. Kadang-kala Tuhan tuh bahas, kita lagi bahas tentang anak kita misalnya, tapi kadang-kadang Tuhan bahasnya tentang suami kita, tentang istri kita mungkin, gitu loh. Nah, makanya itu pada saat lagi kayak begitu, biarkanlah waktunya Tuhan yang bekerja, ya Bapak Ibu ya. Yuk tutup Alkitab kita. Semua diberkati ya oleh firman Tuhan ya pada hari ini. Amin. Ya, saya nggak tahu permasalahan Bapak Ibu apa, tapi saya yakin dan percaya waktunya Tuhan akan mengubahkan hidup kita Bapak Ibu. Yuk, bangkit berdiri yuk. Yang punya suami istri bisa ini gandengan tangan dan persiapkan diri untuk kesemuan langsung. Yang bawa pasangan tolong gandengan yuk. Kita angkat pujian bersama-sama. Sungguh besar setiamu Tuhan.